Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'muru rijatan fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fahmihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاضل صاحب الكتاب السيد أحمد المرزوقي ثم إلى سيد مشروها ثم إلى عبد الله بن محسن العطا نفعنا الله بهم بعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحسا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطفه والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih bicara tentang Isra Mi'raj. Di antara keajaiban Isra yang Nabi lihat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayat. Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi untuk menampakkan, memperlihatkan kepada Nabi apa yang menjadi keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalil-dalil
tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang hamba yang sejak diciptakan oleh Allah, di dalam hatinya sudah memiliki kemantapan tentang Tuhannya. Nabi itu diciptakan di dalam hati sudah punya mantap, tapi sudah punya tasdik, sudah punya jazm tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan waktu Nabi lahir sudah menunjuk wahdaniyah, Nabi lahir sudah melihat ke langit dengan bermacam-macam bukti tentang sesuatu yang memang diciptakan Allah secara khusus. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan, apakah itu semua menambahkan kemantapan Nabi? Apa Nabi tambah mantep dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengisrokan dan memi'rajkan Nabi? Allah memperlihatkan segala keagungannya, membuka pintu langit, memperlihatkan Nabi seluruh yang ada di langit. Apakah itu menambah kemantapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa sih yang namanya mantap itu? Jazm itu apa? Tasdik itu apa? Tasdik itu al-ilmu bidalil, mengetahui sesuatu dengan dalil, dengan bukti, yang pengetahuannya itu sampai pada derajat 100% kebenarannya. Jadi Nabi itu sudah sampai pada kemantapan yang 100%. Hingga ketika Allah menampakkan semuanya dari 100%, nambah enggak? Lah mau nambah berapa lagi? Jadi 1000% itu maksudnya. Jadi Nabi sudah sampai pada puncaknya kemantapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Kita bicara kemantapan hatinya Nabi yang enggak bertambah. Yang bertambah apa? Pengetahuannya. Dibuka pintu langit, Nabi jadi tahu, oh di langit ada ini, ada ini. Kalau bicara tentang kemantapan tentang keberadaannya Allah, tentang ketuhanannya Allah, ya sudah nggak nambah lagi. Sebagaimana para sahabat yang mengatakan, laukana kusyifa annal ghita masdatu imanan, masdatu yakinan. Andai saja pintu langit dibuka oleh Allah, maka imanku nggak akan nambah, keyakinanku nggak akan nambah. Kenapa? Karena keyakinannya sudah 100% lah, mau nambah berapa lagi gitu loh. Nah, yang nambah apa? Dalil. Yang nambah itu bukti-bukti tentang keagungannya Allah, kekuasaannya Allah. Itu yang nambah gitu loh. Ilmunya nambah. Kita bicara kemantapannya sudah sampai pada puncak kemantapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut namanya apa? Mantap. Beda sama iman gitu loh. Makanya ada hadis Nabi mengatakan iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa nambah, bisa kurang. Ini imannya manusia. Imannya malaikat tetap. Imannya Nabi selalu nambah. Iman yang dimaksud di sini kalau diartikan sebagai amal, itu iman yang berarti apa? Dilihat dari arah amalnya. Karena nampaknya iman seseorang dari arah amalnya. Kalau kemantapannya gimana? Ya nggak nampak. Tapi yang nampak adalah amalnya. Kalau amal seseorang, ya selalu
bisa nambah, bisa kurang. Ente kadang ngaji rajin datang, kadang males. Traweh kadang rajin, kadang itu namanya bisa nambah. Itu dilihat dari arah amalnya, bukan dari arah kemantapannya gitu loh. Orang yang maksiat imannya kepada Allah tetap 100%, karena kalau sampai mantap itu berkurang jadinya apa? Jadinya zon, bukan lagi mantap. Kalau mantap itu hilang, tasdik itu hilang, kurang, maka akan jadi hilangnya keyakinan kepada Allah. Hilang keyakinan jadinya apa? Kafir. Kayaknya orang yang maksiat itu nggak disebut kafir, enggak. Kenapa? Karena kemantapan kepada Allah nggak berkurang. Artinya, coba kamu lihat orang yang maksiat, terus kamu kenapa nggak kafir sekalian? Oh, nggak bisa, lain halnya. Karena keimanan itu urusan kepercayaannya tentang keberadaannya Allah. Kemaksiatan itu urusan dia patuh mengerjakan perintah Allah atau tidak. Ini urusan amalnya namanya. Jadi dalam agama itu ada namanya Islam, ada namanya iman. Gitu. Ada yang disebut pekerjaan batin, ada pekerjaan dohir. Jadi yang bisa nambah, bisa kurang apa? Yang bisa nambah, bisa kurang adalah amal yang dikerjakan oleh orang yang beriman. Gitu. Jadi ketika Nabi itu Isra Mi'raj, yang bertambah dari Nabi adalah pengetahuan tentang Allah. Dalil-dalil tentang Allah itu bertambah. Kalau kemantapannya ya sudah 100%. Apa yang dilihat Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj? Di antaranya Nabi melihat dunia. Rasulullah melihat dunia dalam bentuk seorang wanita yang tua renta. Hal ini menggambarkan bahwa dunia dan segala isinya yang menggairahkan itu akan lenyap dan akan fana. Sebagaimana seorang wanita yang ketika dia muda sangat cantik dan menawan, dan dia akan hilang kecantikannya ketika tua. Di dunia ini bagaikan seorang wanita tua yang bersolek gitu loh. Kelihatannya doang indah, kelihatannya, padahal dia sudah tua renta. Dunia ini sejak umur sudah tua, udah akhir zaman sekarang ini. Lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan dunia sudah akhir. Kalau Nabi melihat dunia dalam rupa wanita, berarti wanita itu sudah di masa akhirnya, sudah di masa tuanya, udah tinggal apanya? Koidnya. Jadi menggambarkan bahwa orang yang cinta kepada dunia itu sama aja cinta pada wanita yang tua renta. Kalau dia ditampakkan hakikatnya dunia, dia akan jijik kepada dunia. Hanya saja dia tertipu, tidak pernah melihat aslinya dunia, nggak pernah melihat hakikatnya dunia, nggak tertipu, dikejar-kejar, berantem, bela-belain, berani, hanya untuk mengejar-ngejar apa? Dunia. Yang kedua, Nabi melihat iblis. Rasulullah melihat makhluk yang menyingkir dari bahu jalan seraya memanggilnya, dan dia adalah iblis. Siapa iblis itu? Iblis itu adalah bapak moyangnya jin. Tadinya iblis adalah jin muslim, sampai dia dinaikkan ke langit oleh Allah, menjadi hamba yang taat, bersanding dengan para malaikat, ibadahnya istimewa. Saking lamanya dia punya jabatan di langit, di surganya Allah, untuk mendampingi para malaikat. Saking lamanya
Ketika Allah mendatangkan Nabi Adam untuk menggantikannya, iblis cemburu. Makanya kamu kalau punya jabatan jangan lama-lama, nanti nggak mau diganti, jadinya kayak iblis. Iblis sampai menganggap, kenapa saya harus diganti, kenapa saya harus tunduk kepada manusia, padahal saya lebih mulia, hingga pemikirannya jadi rusak gitu loh, karena menganggap dirinya lebih senior, lebih baik, hingga apapun yang terpikir pada dia, hingga membuat rekayasa alasan agar dia tidak lagi mau patuh pada Nabi Adam alaihissalam. Maka itu menyebabkan dia ingkar pada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara kenal Allah nggak iblis? Ya bukan kenal lagi, kenal banget. Iblis kenal banget sama Allah. Jadi orang yang kenal sama Allah itu bukan berarti nggak bisa kafir gitu loh. Kafirnya iblis bukan karena nggak kenal Allah, kafirnya iblis karena mengingkari perintahnya Allah. Satu perintah Allah diingkari, maka dia kafir. Dia tidak lagi menjadi seorang muslim. Dia nggak lagi selamat dari hukumannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi melihat Siti Masitoh, tukang sisir, putrinya Fir'aun. Ketika Rasulullah melewati kuburnya, Rasulullah mencium aroma wangi dari kubur tersebut. Maka beliau bertanya sama Jibril, Jibril, ini wangi apa? Kata Jibril, itu adalah wanginya Masitoh, tukang sisir, putrinya Fir'aun. Dia adalah wanita muslimah dan solehah. Dalam kisahnya, ketika diceritakan bahwa Siti Masitoh adalah penyisir putrinya Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, kemudian dia mengambilnya dan mengucapkan Bismillah. Maka putri Fir'aun bertanya, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Kok ini menyebut mengambil sisir dengan nama Bismillah, dengan nama Allah? Apakah Allah itu Tuhan selain bapakku? Karena pada masa itu orang disuruh nyembah Fir'aun. Maka Siti Masitoh mengatakan, iya, Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Jadi bukan hanya Tuhanku saja, Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu. Bapakmu bukan Tuhan. Maka putrinya Fir'aun marah dan memberitahukan kepada ayahnya. Lalu Fir'aun meminta tukang sisir tersebut untuk meninggalkan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Siti Masitoh menolak hal tersebut. Kemudian Fir'aun memanaskan air, katakan memanaskan minyak goreng di sebuah bejana yang besar, wajan yang gede. Kemudian satu persatu keluarganya dilemparkan ke dalamnya dalam keadaan air itu mendidih dan mati di dalamnya, untuk menggoyahkan keimanan Siti Masitoh. Dari mulai suaminya, anak-anaknya, satu persatu dilemparkan. Ketika dia nggak mau lagi pindah, dilemparkan satu lagi, nggak mau pindah, dilempar satu lagi, sampai Siti Masitoh goyah pendiriannya. Ketika pendiriannya mulai goyah, artinya goyah itu akan pura-pura gitu loh, akan pura-pura bohong di depannya Fir'aun. Bukan goyah itu mau mengingkari ketuhanannya Allah, bukan. Orang yang sudah mengetahui kebenaran nggak bisa ingkar, nggak bisa. Iblis itu nggak bisa ingkar kalau Allah Tuhan, nggak bisa. Iblis tetap mengakui Allah itu Tuhan. Nggak mungkin iblis ingkar, oh Allah bukan Tuhan, saya yang Tuhan, nggak bisa. Orang yang sudah tahu 1 tambah 1 itu 2, nggak bisa ingkar. Oh 3, nggak bisa gitu loh.
Ketika mulutnya ngomong 3, hatinya nggak bisa mengingkarinya. Nah, Siti Mas Yuto mulai apa, saya mau bohong atau enggak, bohong atau enggak. Maka kemudian sampai anaknya yang masih menyusui, sebelum dilemparkan oleh Fir'aun, dia berkata, wahai ibuku, bersabarlah, karena siksa akhirat lebih pedih daripada siksaannya Fir'aun. Janganlah engkau gentar, janganlah engkau mundur, sungguhnya engkau berada di jalan kebenaran. Anak yang masih nyusuin ngomong. Di antara karomah yang Allah berikan, yang Allah tampakkan untuk mengukuhkan hatinya Siti Masito. Maka tukang sihir itu menjadi kokoh kembali pendiriannya, dan dia minta kepada Fir'aun, aku punya permintaan kepadamu agar engkau kumpulkan tulang-tulang kami dan dikuburkan bersama. Maka Fir'aun mengatakan ya. Kemudian Fir'aun melemparkannya, perempuan tersebut dan anaknya akhirnya mati syahid seluruhnya. Keluarga mati syahid, kemudian dikuburkan di tempat yang sama hingga Nabi mencium aroma wangi dari kuburnya. Kemudian Rasulullah berjalan lagi, beliau melihat para mujahid fi sabilillah, di jalannya Allah. Rasulullah melihat sekelompok kaum yang menanam sesuatu dan kemudian menuai hasilnya dalam tempo 2 hari. Ditanam, ditunggu 2 hari, besoknya tumbuh, hari berikutnya berbuah, dan kemudian mereka memanennya. Jibril mengatakan kepada mereka ketika Rasul nanya, mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka setelah kematiannya dengan cepat mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW melihat lagi ada seseorang yang mereka memanjang lidahnya, kemudian digunting lidahnya dengan gunting dari api, bibirnya memanjang digunting dari api. Maka Rasul menanya, ya Jibril, siapa mereka? Maka Rasul mengatakan mereka adalah para penceramah yang menebar fitnah, mengajak kepada kesesatan, kerusakan, dan penipuan dan berkhianat. Orang-orang yang ngomong, tapi ngomongnya menipu, ngomongnya mengkhianati, ngomongnya menjual, merubah-rubah ayat, merubah-rubah hadis, merubah-rubah beritanya Allah, maka mereka akan dijadikan dengan gambaran nanti lidahnya memanjang, bibirnya memanjang, dan terus dipotong, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, potong. Itu siksaan untuk mereka yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah juga melihat sapi jantan yang keluar dari lubang yang sempit, kemudian ingin masuk kembali ke lubang tersebut namun tidak bisa. Maka Jibril berkata kepada Rasulullah, itu adalah orang yang berbicara dengan perkataan yang merusak, membahayakan orang dan menimbulkan fitnah, kemudian ingin menarik kembali kata-katanya namun sudah tidak bisa. Orang yang ngomong omongan sampai bikin fitnah, kemudian dia ingin merubahnya tapi fitnah sudah tersebar hingga dia untuk menarik kembali omongannya sudah tidak bisa. Maka dia menanggung dosa dari apa yang telah dia ucapkan. Makanya Allah itu menjadikan mulut kita itu 1, telinga kita itu 2, mata kita itu 2. Apa hikmahnya? Kalau mau ngomong, artinya jangan banyak ngomong, lebih banyak mendengarkan gitu. Jadi ketika kita sudah banyak mendengarkan, sedikit ngomong, jangan banyak ngomong, sedikit
mendengarkan, kebalik. Kenapa? Karena mulutnya satu, kupingnya dua. Ya, orang sekarang enggak, kalau dengerin sedikit, kalau ngomong banyak. Kemudian Rasulullah melihat lagi orang yang tidak membayar zakat, yaitu orang-orang yang menyebarkan, yang menyebar seperti binatang ternak, auratnya tertutup hanya dengan kain kecil. Maka Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bertebaran di dunia seperti hewan-hewan. Kemudian Rasulullah melihat lagi orang yang meninggalkan sholat, yaitu Allah tampakkan mereka seperti orang-orang yang retak dan pecah kepalanya, kemudian kembali lagi menjadi semula. Maka Jibril mengatakan mereka adalah orang yang berat kepalanya atau berat untuk mau menunaikan ibadah sholat. Jadi kepalanya itu isinya bukan lagi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berisi segala sesuatu alasan untuk meninggalkan sholat. Maka Allah pecahkan kepalanya, disatukan lagi kepalanya, dipecahkan lagi, disatukan lagi. Terus Rasul melihat lagi di masa itu pula bagaimana siksanya para pezina. Rasul melihat orang-orang yang memperebutkan daging busuk dan mengabaikan daging yang bagus yang sudah terpotong-potong. Maka Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang dari umatmu yang meninggalkan perkara yang halal, justru mereka memilih hal-hal yang haram dan keji lalu memakannya, maka mereka adalah para pezina. Artinya ada yang halal di samping mereka, ada yang halal di hadapan mereka, tapi mereka milih yang haram. Maka ketika disiapkan di akhirat daging-daging yang busuk, di sampingnya ada daging-daging yang halal yang bagus, mereka berebut daging yang busuk untuk mereka makan. Yang bagus malah nggak mereka pilih. Ini penampakan dari azabnya orang-orang yang berzina di dunia. Kemudian para peminum khamr, Allah melihat mereka meminum nanah yang keluar dari para pezina, dan Jibril mengatakan mereka adalah para peminum khamr yang diharamkan oleh Allah di dunia. Terus Rasulullah melihat lagi orang-orang yang melakukan ghibah. Ghibah itu ngomongin saudaranya. Rasulullah melihat orang-orang yang mencakar-cakar wajah mereka, dada mereka dengan kuku-kuku yang dibuatkan Allah dari tembaga. Maka Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang menggunjing keburukan-keburukan orang. Cakar-cakar, rusak semuanya, tumbuh kembali, dicakar-cakar lagi, rusak, dicakar terus, demikian. Ini diantara yang Rasulullah lihat ketika peristiwa Isra Mi'rajnya beliau. Ini dalam peristiwa apa? Isra. Kemudian Rasulullah di-mi'rajkan, ada keajaiban-keajaiban pula yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah dikala beliau mi'raj. Di antaranya Rasulullah melihat malaikat Malik, yaitu penjaga neraka. Di antara keajaiban yang dilihat oleh Rasulullah pada malam tersebut adalah Malik alaihissalam. Malik tidak pernah tersenyum walaupun kepada Rasulullah. Maka beliau bertanya kepada Jibril, kenapa saya tidak melihatnya tersenyum? Maka Jibril mengatakan Malik tidak pernah tersenyum sejak diciptakan oleh Allah. Seandainya Malik tersenyum kepada seseorang, niscaya ia hanya akan tersenyum kepadamu, wahai Rasulullah. Jadi
mukanya merengut. Orang yang jaga penjara ya nggak ada sumehnya, isinya kejem aja mukanya, lihat orang itu gemes pokoknya. Dia hanya tersenyum ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melihat lagi Al-Baitul Ma'mur, yaitu di langit yang ketujuh. Rasulullah melihat sebuah rumah yang dimuliakan seperti Ka'bah di dunia. Maka bagi malaikat penduduk langit, Al-Baitul Ma'mur adalah seperti Ka'bah bagi penduduk bumi. Setiap hari malaikat 70.000 malaikat mengelilinginya, melakukan sholat di sana. Kemudian mereka keluar dan tidak pernah lagi kembali. Setelah mereka masuk ke sana, tidak pernah lagi kembali. Muncul lagi besoknya 70.000 lagi masuk terus begitu. Artinya setiap hari Baitul Ma'mur tidak pernah kosong dari dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang setelah melakukan itu mereka masuk dan tidak pernah keluar lagi. Kemudian Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon yang amat besar dan indah. Tak seorang pun di antara makhluk yang dapat menyifati menjelaskan keindahan secara detail. Akarnya ada di langit yang keenam dan menjulang tinggi hingga ke langit yang ketujuh. Tapi daun-daunnya tumbuh ke bawah. Ini menjadi apa yang diinginkan oleh orang-orang ahli surga, maka akan muncul dari daun-daun, dari batang-batangnya pohon tersebut. Kemudian Rasulullah melihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga yang diisi dengan berbagai macam kenikmatan. Rasulullah melihat al-wildan, yaitu anak-anak kecil penghuni yang melayani surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, melayani penduduk surga. Mereka bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin, dan bukan pula dari bangsa manusia. Mereka juga tidak berbapak, tidak beribu. Maka Rasulullah juga melihat para bidadari-bidadari. Maka Jibril meminta Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka menjawab, kami adalah wanita yang baik budi pekerti, lagi rupawan. Kami adalah istri-istri untuk orang-orang yang mulia. Rasulullah juga melihat Arsy. Apa itu Arsy? Arsy adalah atapnya dari jagat raya ini. Rasulullah melihat Arsy yang merupakan makhluk Allah yang paling besar ukurannya. Di sekeliling Arsy terdapat para malaikat yang sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Arsy memiliki tiang-tiang yang panjang dan dipikul oleh 4 malaikat yang sangat besar bentuknya. Dan pada hari kiamat nanti Arsy akan dipikul oleh 8 malaikat. Rasulullah telah menggambarkan salah satu dari para malaikat pemikul Arsy bahwa antara daun telinga dan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun. Ini sampai sini perjalanan 700 tahun dengan kecepatan terbangnya burung yang sangat cepat. Penjaga Arsy itu ada 4 orang yang menyangga tiang-tiang utama Arsy, yang nanti pada hari kiamat akan menjadi 8 orang. Kemudian Allah Rasulullah melihat kursi yang ada di hadapannya Arsy. Maka kursi itu dibandingkan dengan Arsy seperti cincin di hadapan padang pasir yang sangat luas.
Dikatakan bahwa arsy itu adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah setelah air. Pertama Allah ciptakan air, kemudian di atas air itu Allah ciptakan arsy, kemudian di sampingnya arsy Allah ciptakan kolam, pena, lalu Allah ciptakan pula lauhil mahfud. Kemudian setelah kolam itu menulis ke lauhil mahfud, maka segala hal yang terjadi akan terjadi hingga hari kiamat. Jadi urutannya setelah arsy, kemudian Allah ciptakan pena, kolam. Setelah kolam diciptakan, Allah ciptakan apa? Lauhil mahfud. Kemudian pena disuruh menulis di lauhil mahfud. Setelah itu terjadilah apa yang telah dituliskan di lauhil mahfud terus menerus sampai hari kiamat. Dikatakan innallaha, Sayyidina Ali mengatakan innallaha khalaqal arsya idharon liqudratihi walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan menjadikan tempat bagi zatnya. Kalau arsy, makhluk yang paling gede saja tunduk kepada Allah, menunjukkan bahwa apalagi makhluk yang lainnya. Jadi arsy diciptakan sebagai makhluk yang paling gede dan berada dalam kekuasaan Allah, itu untuk menampakkan betapa agungnya kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah setelah dari Sidratul Muntaha naik lagi ke atas sampai Rasulullah ke suatu tempat yang tinggi sehingga beliau mendengar suara penanya para malaikat, mendengar kolam yang menuliskan di lauhil mahfud tanpa ditemani oleh Jibril alaihissalam. Meneruskan perjalanannya naik hingga ke tempat yang tinggi di mana Rasulullah mendengarkan semua itu dan melihat catatan lembaran-lembaran di lauhil mahfud. Kemudian Rasulullah mendengar kalamnya Allah, berjumpa dengan Allah dan mendengar kalamnya Allah yang azali, kalam yang dzati. Karena ahli sunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya bersifat kalam, dan kalamnya Allah bila sautin wala harfin, tidak dengan suara dan tidak dengan tulisan, maka Allah kemudian berbicara kepada Nabi Muhammad SAW dengan kalamnya yang qadim, kalamnya yang azali. Maknanya apa? Bukan Allah kemudian diam lalu berbicara, tapi Allah membuka hijabnya dan Rasulullah mendengar atau melihat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana yang kemarin kita bicarakan, Allah sampai memerintahkan Rasulullah melaksanakan sholat 50 kali, menunjukkan bahwa sholat adalah perintah yang paling utama bagi seorang hamba. Di antara semua perintah-perintah yang lain, semua perintah yang lain Allah perintahkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Adapun sholat Allah perintahkan secara langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Orang yang tahu hakikatnya sholat atau maknanya sholat akan menjadikan sholat sebagai kebutuhannya, bukan sebagai kewajibannya. Kenapa? Manusia itu yang mengerti maknanya sholat secara bahasa, sholat itu maknanya apa? Doa atau permohonan. Doa adalah ucapan yang baik. Ketika seseorang itu sholat, maknanya dia memohonkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia seumur hidupnya tidak akan pernah lepas dari yang namanya punya harapan, punya keresahan, punya kekhawatiran, punya kesedihan, punya ketakutan. Ini akan selalu ada di hatinya manusia. Maka ketika orang itu punya yang demikian, dia akan mencari orang lain yang bisa menghilangkan itu semua, memenuhi harapannya, menghilangkan kecemasannya. Kalau kamu punya harapan pengen naik kelas, maka kamu butuh orang yang menolong. Ente punya harapan pengen jadi orang berhasil dalam usaha, ente punya harapan pengen jadi orang yang berhasil dalam kerja, sebagai guru pengen berhasil, sebagai murid pengen berhasil, sebagai pemimpin pengen berhasil. Kamu akan mencari orang yang bisa menolong kamu untuk memenuhi harapan kamu akan berhasil pada tujuan. Sekuat apapun usaha kamu gak akan berhasil kalau gak ditolong oleh yang lainnya. Ente punya ketakutan, pengen rumah kamu aman, pengen diri kamu aman, pengen keluarga kamu aman. Ente butuh orang yang menolong kamu. Ente punya harapan nanti setelah mati saya selamat apa enggak, punya keresahan, punya rasa khawatir. Maka ketika manusia sadar itu semua, dia akan butuh kepada orang yang menolong untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi andai Allah tidak merintahin kamu sholat, kamu tetap akan sholat. Kamu tetap akan meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk menyelesaikan semua permasalahan kamu, harapan kamu, kekhawatiran kamu. Apalagi Allah merintah kita sholat. Maka sholat harusnya menjadi kebutuhan tiap orang mukmin, kebutuhan tiap orang muslim. Dalam sholat Allah merintah kita untuk membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berharap kepada Allah, ya Allah, tolong hamba ya Allah. Itu isinya sholat. Maka orang yang menyadari maknanya sholat akan menjadikan sholat sebagai kebutuhannya, bukan hanya sebagai kewajiban. Karena kalau orang hanya menjadikan sholat sebagai kewajiban, setelah selesai, ya sudah, dia hanya menganggap ini perintah Allah untuk sholat. Dia nggak menyadari dalam sholat ada hal-hal yang bisa menolong menyelesaikan semua permasalahan hidupnya, hingga keselamatannya di dunia, keselamatannya di akhirat. Dia bisa mendapatkannya dari sholatnya. Maka orang yang ngerti maknanya sholat akan menjadikan sholat sebagai kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah dikatakan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan melihat dengan mata kepalanya, ada yang melihat dengan mata hatinya. Artinya Allah menjadikan dalam hati Nabi sebuah mata yang khusus sebagai matanya orang-orang ahli surga, yang kemudian bisa melihat kepada Allah zat yang qadimah. Ulama beda pendapat. Bagaimana sesuatu yang fana, yang terbatas, bisa melihat sesuatu yang tidak terbatas? Menunjukkan bahwa
yang dilihat oleh Nabi bukanlah hakikatnya Allah seluruhnya, nggak mungkin. Yang dilihat oleh Nabi adalah yang Allah kehendaki untuk Nabi melihatnya, bukan hakikatnya Allah seluruhnya dilihat Nabi, mustahil. Kenapa? Nabi terbatas dan Allah tidak terbatas. Makanya orang-orang ahli surga nanti akan diberikan oleh Allah kenikmatan untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah jadikan itu sebagai penambahan kenikmatan bagi orang-orang ahli surga. Nah, untuk apa? Di mana Allah setiap waktu menambahkan kepada mereka kenikmatan lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tambah kenal Allah, tambah kenal sifat Allah, tambah kenal sifat Allah. Kenapa kok nggak langsung aja? Mustahil. Karena Allah tidak terbatas, kitanya terbatas. Jadi kita mengimani hal-hal demikian. Begitu pula Rasulullah SAW melihat pula kepada malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah pernah minta kepada Jibril, "Mbok ya, saya pengen lihat kamu." Kata Jibril, "Nggak bisa ya Rasulullah." Kenapa? Dunia ini nggak muat kalau saya menampakkan wujud asli saya. Maka ketika Nabi Mi'raj ke langit, barulah Jibril menampakkan wujud aslinya, hingga Rasulullah melihat, oh, sebegini besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, diisrokan dan dimi'rajkan pada malam hari. Kenapa kok siang hari aja? Kenapa kok malam hari? Diriwayatkan sungguhnya siang itu merasa bangga kepada malam dengan adanya matahari. Malam berkata kepada siang, "Jangan merasa bangga meskipun matahari dunia dapat menyinarimu. Tusyraku fika fayu araju bisyamsil wujudi filaili ilas sama." Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaikkan matahari wujudnya bumi dan langit nanti pada malam hari. Jadi kalau siang hari itu bangga dengan matahari, malam hari bangga dengan naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit. Maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lampu, dan lampu sesungguhnya adalah yang dihidupkan di malam hari. So, lampu di siang hari, lampu di malam hari, lampu di siang hari. Dan dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan bulan purnama. Kenapa? Dalam Quran ada ayat namanya ayat surat apa? Toha. Apa surat Toha? Dalam hitungan orang-orang Arab, huruf to itu punya angka 9. Ha itu punya angka 5. Maka 9 dan 5 adalah 14. Maka seakan-akan Allah berfirman, "Wahai bulan purnama," yang terjadi pada tanggal 14. Likudsi yudro, perkataan musonif adalah apa? Likudsi yudro.
Ini menandakan bahwa kullu yajrin li ajalil musamma, masing-masing beredar hingga waktu yang telah Allah tentukan. Bumi Al-Muqaddas atau Baitul Maqdis, bumi yang suci, adalah diketahui dengan baik, dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa untuk kesucian bumi itu hingga dinamakan Baitul Maqdis, bumi yang suci. Likud siyudra hatta ro'a Nabi Yuraban kallama, hingga Allah subhanahu Nabi SAW melihat Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Dan Nabi SAW melihat Allah nggak sekali. Nabi-nabi pengen melihat Allah sekali aja nggak bisa. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, saya mbok ya pengen melihat engkau ya Allah. Kata Allah apa? Nggak bisa. Ente nggak bisa lihat saya Musa. Kalau ente mau lihat saya, ente lihat aja gunung. Kalau gunung itu meledak, maka kamu apa? Kalau gunung itu apa? Apa ayatnya? Apa ayatnya? Fasaufa taroni gitu. Apabila gunung itu meledak, maka kamu bisa, apabila gunung itu tidak meledak, maka kamu bisa melihat aku. Maka ketika tajalla, Allah itu bertajalli, Allah menampakkan. Ini ulama, khususnya orang-orang ahli sunnah, langsung berpikiran yang macam-macam tuh. Allah menampakkan sinarnya. Baru melihat sinarnya Allah saja gunung itu meledak, pecah. Nabi Musa hingga terjatuh dari gunung hingga pingsan gara-gara gunung yang tempat berdiri Nabi Musa langsung meledak. Yang ditampakkan Allah itu bukan sinarnya Allah, bukan, tapi hijabnya dibuka. Hijabnya Nabi Musa dibuka seperti hijab yang dibukakan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika hijab dibuka, Malaikat Jibril, kalau saya masuk, hijab dibuka, saya hancur. Jibril hancur, kok apalagi gunung gitu loh. Maka gunung itu menjadi hancur. Lah ayat ini dipahami oleh beberapa orang bahwa menandakan tidak mungkinnya makhluk melihat kepada Allah. Mana buktinya? Tuh Nabi Musa saja nggak bisa. Padahal ayat ini kalau kamu pahami dengan berpikir, Allah menggandengkan melihat Allah dengan gunung yang meledak. Gunung itu meledak hukumnya apa? Hah? Wajib atau jaiz? Hah? Hukumnya apa? Jaiz. Berarti melihat Allah digandengkan oleh Allah dengan perkara yang jaiz, bukan dengan perkara yang mustahil gitu loh. Gunung itu meledak jaiz. Lah, melihat Allah berarti jaiz gitu loh, karena Allah menggandengkan dengan perkara yang jaiz. Itu mesti pahami begitu dong. Jangan tuh nggak mungkin loh. Kok nggak mungkin gimana?
gunung itu bergerak atau diam, hukumnya apa? Jaiz lah. Sesuatu yang digandeng perkara yang jaiz, maka dia hukumnya jaiz. Jadi melihat Allah bagi ahli sunnah hukumnya jaiz. Loh, kok Nabi Musa nggak bisa? Maknanya nggak bisa melihat Allah di dunia, gitu mestinya dong. Bukan nggak bisa lihat Allah sama sekali, bukan. Mana isarohnya? Isarohnya tadi gunung meledak itu hukumnya jaiz. Lah, melihat Allah kok digandengkan Allah dengan berarti hukumnya mestinya kalau Nabi Musa nggak mungkin bisa melihat Allah sama sekali dunia akhirat, Allah akan menggandengkan dengan perkara yang mustahil, gitu dong. Bukan digandengkan perkara yang jaiz. Itu loh cara berpikirnya ahli sunnah wal jamaah. Bukan lihat dohirnya saja, tapi dipikir nih yang namanya ibaroh, isaroh, dihukumi kok melihat Allah digandengkan dengan isarohnya perkara gunung meledak. Gunung meledak hukumnya jaiz, berarti lihat Allah hukumnya jaiz, begitu dong. Itu cerdasnya ulama ahli sunnah wal jamaah, hingga melihat Allah itu hukumnya jaiz bagi hamba-hambanya Allah nanti di akhirat. Di dunia tidak ada satupun yang bisa melihat Allah kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan dikhususkan melihat Allah di dunia hanya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian, tidak ada bagi yang lainnya. Dikatakan apa? La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Dan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan, sedangkan dia Allah dapat melihat segala yang kelihatan. Maknanya di dunia Allah nggak bisa dilihat. Itu mestinya dong. Adapun melihat di akhirat maka boleh secara akal dan wajib secara syar'i. Kalau ada orang yang mengatakan saya di dunia bisa melihat Allah, maka dia ingkar syar'i, gitu loh. Dia mengingkari syariat. Saya bisa melihat Allah, Allah bisa saya lihat secara hakikat. Bohong. Karena itu kekhususan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terjadi kepada yang lainnya. Bahkan para nabi-nabi, Nabi Musa juga tidak melihat Allah di dunia. Tapi melihat Allah di surga itu jelas sebagaimana telah diriwayatkan dari berbagai macam hadis. Sebagaimana dikatakan wa ru'yatu ta'ala fil akhirah bi kulli juz'in ala tahqiq. Dikatakan Imam Malik bahwa sungguhnya manusia di dunia tidak dapat melihat Allah. Kenapa? Allah itu kekal, dan yang kekal tidak dapat dilihat oleh yang fana. Maka ketika di akhirat Allah memberikan mata yang kekal, maka mata itu dapat melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah melihatnya bagaimana? Min ghairi kaifin wan khisarin, dengan tidak ada cara, nggak bagaimana. Allah bukan jirim, hingga melihatnya Allah tidak sebagaimana melihatnya manusia kepada manusia yang lainnya. Kalau kita melihat yang lain gimana emangnya? Kita melihat yang lain itu mesti ada batasnya. Ini melihat yang lain ada batasnya. Oh sono. Lihat Allah
Ente melihat yang lain, ente bisa membelakanginya. Saya lihat kamu sumpek, berarti kamu itu ada batasnya. Melihat Allah nggak bisa begitu. Dengan melihat Allah itu tidak seperti melihat kepada yang lainnya. Begitupun melihat Allah di akhirat nanti, maka ketika seseorang melihat kepada Allah dengan tanpa cara, dengan sesuatu cara apapun yang umum, tidak sebagaimana melihat jisim-jisim yang ada di dunia dan tanpa meliputi. Seorang hamba nanti ketika melihat Allah akan berada dalam keadaan linglung. Dia tidak akan bisa mengetahui dirinya, nggak tahu sebelahnya, nggak akan bisa menyadari keberadaannya. Artinya dia diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dia tidak bisa menyaksikan yang lainnya selain Allah. Sehingga Allah tak terbatas di dalam pandangannya. Bukan lihat Allah, itu nih lihat Fadil kalau begitu. Karena sesungguhnya akal ketika itu lemah. Karena menyaksikan Allah itu ya nggak dipikir lagi, tinggal menyaksikan, mengenali apa yang Allah mau tunjukkan kepada hambanya. Hari ini kamu ditunjukkan sifat ini, besok ditambah sifat ini lagi, besok tambah sifat ini, terus kamu melihat tiap-tiap sifat yang Allah tampakkan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Al-Quran mengatakan apa? Qala ta'ala lilladzina ahsanul husna, dan bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang baik yang rupanya adalah surga, dan Allah akan tambahkan lagi kenikmatan di dalam kenikmatannya surga. Apa? Yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti melihat kepada Allah adalah sebuah kenikmatan. Kalau ada orang lihat Allah di dunia tapi nggak nikmat apa-apa, berarti kebohongan. Ada nggak orang lihat Allah di dunia? Ada riwayatnya, ulama mengatakan, banyak ulama yang mengatakan mereka melihat Allah di dalam mimpinya, bukan dalam keadaan sadar. Ini khilaf ulama. Kalau mimpi berarti khayalan. Allah bisa saja menunjukkan hal tersebut untuk membedakan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilihatkan oleh Allah dalam keadaan sadar. Ketika ada orang di dunia melihat Allah, mungkin, tapi dalam keadaan bukan yaqadhah, bukan dalam keadaan sadar. Nikmat yang paling agung di surga nanti adalah melihat zat Allah yang maha agung dan maha pemurah. Demikian dikatakan oleh Syekh Al-Baijuri. Kemudian ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan kekasihnya yang terpilih dengan kemampuan mendengarkan kalamnya yang tanpa huruf dan tanpa suara, dan melihat kepada Allah pada tempat yang mulia itu yang dipersiapkan untuk maqamul khitab dengan Nabi Muhammad SAW, karena untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi. Nabi dinaikkan ke langit dan melihat Allah di tempat khusus di langit, bukan itu mendekat tempatnya Allah, tapi untuk memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberi tempat khusus yang paling tinggi, menunjukkan Nabi Muhammad makhluknya Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi
Bukan berarti Allah berada di tempat yang khusus, di arah yang khusus. Ini isyarah dari hadisnya Nabi mengatakan, la tafduluni ala Yunus ibni Matta. Janganlah engkau melebih-lebihkan aku dari Yunus bin Matta. Nabi Yunus itu oleh Allah dijadikan ada di dalam perutnya ikan di bawah laut. Kata Rasulullah apa? Keberadaanku di langit yang paling tinggi dengan keberadaannya Yunus bin Matta sama. Apa? Sama-sama bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Bukan yang bisa lihat hanya Rasulullah di langit. Oh enggak. Di mana saja hambanya Allah berada, kalau hijab itu dibuka, si hamba bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan Allah yang terhijab, bukan. Kita yang terhijab nggak bisa melihat Allah. Kalau hijab kita dibuka, kita akan bisa melihat Allah di mana saja kita berada. Gitu. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Maknanya jangan engkau kira bahwa aku lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan Yunus bin Matta, di mana aku dinaikkan ke langit yang ketujuh dan Yunus berada di dasar laut dan di dalam perutnya ikan, maka kami berdua dengan hubungan kedekatan kepada Allah sama. Ya, Rasulullah SAW yang bersabda. Maka kemudian Rasulullah melihat Allah bolak-balik, naik lagi, turun, naik lagi ketemu Allah, turun lagi, naik lagi. Enggak cuman sekali. Dan setiap perjumpaan Nabi dengan Allah, wajahnya Nabi berubah keadaannya, tambah istimewa, tambah istimewa. Ketika Nabi turun ketemu Nabi Musa, Kif Muhammad, ini dapat apa dari Allah? Saya diperintah sholat 50 kali Musa. Alah, jangan. Udah. Ente balik lagi minta kurangin. Kenapa? Saya sudah pernah dapat itu dan umat saya nggak kuat. Ente balik, minta dikurangin. Nabi balik lagi, minta kurangin. Berapa Muhammad? 45. Naik lagi. Sampai bolak-balik jumlahnya dapat 5. Setiap Nabi turun ketemu Nabi Musa melihat perubahan fisiknya Rasulullah dan mendapatkan kebaikan dari perubahan itu. Nabi Musa nggak mau kehilangan momen itu gitu loh, balik lagi biar dia dapat lagi kemuliaan lagi dengan melihat Nabi Muhammad SAW. Sampai 5 kali Nabi Musa naik lagi. Enggak, Musa, saya malu kalau suruh naik lagi meminta kurang dari 5. Sudah cukup untuk umatku. Maka Nabi Musa pun berhenti mendapat keberkahan dari memandang cahayanya Rasulullah SAW. Setiap Nabi naik jumpa dengan Allah, diperlihatkan Allah, dibuka hijabnya, bertambah cahayanya Rasulullah, bertambah kemuliaan Rasulullah. Ketika turun Nabi Musa melihat tambah hebat ente Muhammad, naik lagi turun tambah beda lagi, tambah beda lagi. Nabi Musa mendapatkan cahaya itu gitu loh, mendapatkan anugerah itu hingga dia nggak mau putus dari melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hikmah, bagaimana cerita tentang bumi merasa bangga dengan langit. Kata bumi, kami bumi lebih utama dari langit. Apa kata bumi? Di dalam bumi Allah menciptakan negeri-negeri, lautan, sungai-sungai, pepohonan, gunung-gunung dan yang lainnya. Indah dunia ini, bumi ini indah. Kata langit, aku lebih baik darimu bumi.
Aku memiliki matahari, rembulan, bintang-bintang, cakrawala, anugerah, arsy, kursi, surga. Padaku ada semua. Bumi nggak mau kalah. Padaku ada Baitullah, ada rumahnya Allah untuk tawaf. Dan di situ para nabi, para wali-wali, para orang mukmin selalu berkeliling. Kata langit apa? Padaku juga ada Baitul Ma'mur, dikelilingi oleh para malaikat, dan surga tempat bersemayamnya ruh para nabi, rasul, para wali, orang-orang soleh. Bumi nggak mau kalah, mengatakan lagi, sungguhnya pemimpin para rasul, penutup para nabi, kekasihnya Allah, seru sekalian alam, paling utama wujudnya, maka dia tinggal di tempatku. Maka apalagi yang kamu punya kemuliaanmu, wahai langit. Maka tatkala langit mendengar ini, dia terdiam dan tidak bisa menjawab lagi. Maka langit munajat kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah zat yang mengabulkan doanya orang-orang yang terpojok. Maka apabila berdoa kepadamu, maka aku mohon kepada Engkau, ya Allah, berikan aku kemuliaan agar kekasihmu Nabi Muhammad bisa naik kepadaku hingga aku punya kemuliaan dan keagungan dibandingkan dengan bumi. Maka Allah kabulkan perintah itu, perintah itu. Maka Allah perintahkan Jibril, jemputlah kekasihku Muhammad untuk naik ke langit. Maka Jibril segera melaksanakan perintah Allah. Beliau langsung masuk ke dalam surga menjemput buruk. Di surga Allah menciptakan 40.000 buruk yang akan dipakai untuk kendaraan nanti di surga oleh hamba-hamba yang Allah muliakan. Buruk ini diciptakan sejak awal, di dahinya semua tertulis nama Muhammad. Jadi buruk yang satu dengan buruk yang lain, kalau lihat nama itu saling rindu. Kapan saya lihat orang yang tertulis namanya di jidat saya, dan namanya ditulis tapi orangnya nggak pernah lihat. Sampai Jibril berkeliling melihat semua buruk-buruk itu dan mendapati ada satu buruk yang keadaannya hanya menangis, nggak seperti yang lainnya saling memandang, saling bercerita. Dia hanya menangis saja. Maka Jibril datang, wahai buruk, kenapa ente demikian? Kata dia, wahai Jibril, sungguhnya aku mendengarkan sejak 40 tahun yang lalu, 40.000 tahun yang lalu, nama Muhammad. Maka aku jatuh cinta kepada pemilik nama tersebut. Aku sangat merindukannya. Dan setelah itu aku tidak lagi butuh makanan surga, tidak butuh minuman surga. Aku terbakar rindu untuk melihatnya, wahai Jibril. Jadi yang lainnya hewan udah makan minum, dia mah tenang-tenang aja, nangis doang kerjaannya. Maka Jibril, wahai buruk, kalau memang kamu rindu kepada Nabi Muhammad, aku akan mempertemukanmu dengan orang yang kau rindukan. Buruk itu sangat gembira. Lalu Jibril memasangkan pelana di atasnya dan membawanya pergi menjumpai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga buruk mendapatkan kemuliaan orang yang dicintainya. Dia bisa melihatnya. Langit pun mendapatkan kemuliaan dengan didatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga langit bisa berbangga kepada bumi sebagai tempatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebatas ini sebagai kifayah kita ceritakan tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau bicara yang lebih panjang, tinggal kita baca cerita-cerita Isra Mi'raj, ada kitab Dardir, ada kitab-kitab yang lainnya berkaitan sama cerita Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan bahas lagi besok hal penting lagi tentang wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai
qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu insyaallah wa alam bisawab ila hadratin nabi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarabna biyana nagdarabna wa anana asrabna taghsili kulli hauba wa sarana urati amini raati waghfir li walidina rabbi wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiradin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan mannan la bikisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salam wa salam rabbi alaihi andal habdi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa dana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.